Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ketemu lagi ya dengan channel AA Guru Tigarut. Udahlah, gak usah pakai intro ya. Udah biasa gak pakai intro. Jadi sidang KIP masih terus-menerus berlanjut ya. Sebagian tuntutan sudah dibentahkan oleh ketua sidang KIP itu, oleh Bu Rosvita Pici, yaitu gugatan terhadap Polda Metro. Itu sudah ditolak lah ya, demikian. Nah, yang mana proses persidangan dengan hasil persidangan itu pada akhirnya membahagiakan kedua belah pihak. Proses persidangannya membahagiakan kubu Jokowi, tapi proses persidangannya membahagiakan orang yang ingin menuntut keadilan dari Jokowi. Hasil persidangannya itu membuat kubu Termul berbahagia ya, pada akhirnya dua-duanya berbahagia ya. Cuman permasalahan hukumnya belum selesai karena pihak RRT atau Pak Bonatua begitu itu akan melakukan gugatan ulang. Nah, ini tentu ya jadi bahan perbincangan, jadi narasi jadi narasi liar begitu di para Termul, yang mana tidak ketinggalan untuk memanfaatkan permasalahan ini adalah kuasa hukum Jokowi kalau tidak salah ini yang mau berbicara, yaitu Pak Yakub Hasibuan. Dan saya sudah melihat sebagian isi dari perbincangannya yang mana ya khas Termul begitu ya, logika berpikirnya acak-acakan, yang mana sayang sekali beliau itu masih muda, seorang pengacara pula, tetapi pola pikirnya tidak konsisten begitu. Dan itu yang sering saya katakan ya. Nah, untuk melihat atau mereaksi apa yang dikatakan oleh Pak Yakub Hasibuan ini, kita langsung saja simak videonya sekarang ya. Pengajuan sengketa di Komisi Informasi Pusat ternyata ya, bukan Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat yang dilakukan oleh sejumlah aliansi, termasuk di dalamnya adalah Bang Jowi, kemudian ada sejumlah tokoh lain yang mengajukan, itu ditolak. Artinya ini menjadi babak baru dalam dugaan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Saya akhirnya ngobrol dengan pengacara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Yakub Hasibuan. Makasih Yakub udah hadir ya. Sama-sama Mbak, thank you for the invite. Ya, karena Yakub ini tuh kita intern sekali di 2016. Iya, sudah lama sekali. 2016 itu kasus awal karir. Iya, awal kasus langsung diberikan kasus yang cukup berat ya. Perjuangan kita lumayan panjang gitu sampai sekarang kan akhirnya. Waktu itu kasus Jessica menjadi sorotan publik luar biasa. Betul. Termasuk kasus yang sekarang. Yakub ini menjadi sorotan publik luar biasa, rating share semua televisi sangat tinggi untuk kasus ini karena menjadi atensi banyak pihak. Terima kasih udah hadir. Sama-sama, sekian banyak kami menanti dan menunggu melihat nih kita bisa bahas kasus Pak Jokowi atau enggak gitu ya. Sekarang sudah ditolak. Ini proses yang baru ya Yakub ya. Mungkin publik juga karena undang-undangnya masih baru ya, 14 tahun 2018 ada Komisi Informasi Pusat ternyata, dan itu bisa ditempuh. Ini menjadi babak baru. Sebentar ya, itu Mbak, bukan ditolak secara mutlak. Yang ditolak itu adalah kepada Polda Metro dan alasannya adalah alasan administrasi. Jadi secara substansi ini masih bisa dilanjutkan begitu. Itu harus clear dulu begitu ya informasinya. Nah, Anda kan di sini sebagai pewawancara begitu ya, pewarta lah atau pewawancara sekaligus pewarta karena banyak informasi yang diberikan tadi. Yang lengkap ngasih informasinya begitu biar tidak bias. Tapi Yakub, di satu sisi orang non hukum melihatnya gini Yakub, dengan kan ditolak lagi kita ngajuin ke KIP, kayak semua lembaga negara udah bersekongkol deh untuk bisa melindungi Pak Jokowi. Yakub sendiri apa jawabannya? Nah, kalau counter argumennya sebenarnya simpel Mbak. Ada satu orang lagi, satu sisi akan mengatakan, tuh kan berarti memang tidak berdasar. Orang ditolak semuanya, kalau memang berdasar kan pasti ada salah satu dong yang paling tidak bersuara atau menyatakan ada yang bisa diterima. Karena kalau kita mundur sedikit Mbak, yang paling focal point di perkara ini sebentar ya. Ini nih, sebentar. Yang mau saya katakan dulu begini. Jadi penolakan gugatan di KIP terhadap Polda Metro secara khusus ya, ini memang bisa dipakai oleh dua kubu nih, oleh orang yang
kontra Jokowi dan pro Jokowi, kita katakan demikian ya. Yang pro Jokowi mengatakan tuh ini masuk angin begitu. Yang pro Jokowi mengatakan bukan masuk angin, ya pro Jokowi mengatakan tuh kan ditolak sebagaimana kata Pak Yakub tadi. Yang satu lagi mengatakan, yang kontra Jokowi mengatakan tuh ada apa kong kali kong begitu. Kemudian di belakangnya ada masuk angin ya, sudah kebeli juga ternyata KIP. Nah, itu sebetulnya harus dilihat dari argumennya begitu. Argumennya apa? Nih, kalau misalkan kita melihat pada akhirnya KIP itu seperti ternyata sama juga sudah ada di bawah tangannya Pak Jokowi, karena hasil dari apa yang dikeluarkan, hasil ketok palunya itu tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terbuka di persidangan, yang mana pada akhirnya menjadikan kecurigaan. Tetapi ya setelah tahu bahwa apa yang dikeluarkan oleh KIP itu ternyata hanya berkaitan dengan administrasi, jadi terlalu telat gitu ngelaporinya ke KIP, ya sudah tidak ada sangkaan itu sampai saat ini, tidak ada sangkaan KIP ini dibeli sama Jokowi begitu, nggak ada. Nah kemudian ya kalau misalkan Pak Yakub Hasibuan ini hanya melihat hasil dari apa yang dikeluarkan oleh KIP, hasil ketok palunya begitu, tanpa melihat proses persidangannya, inilah pola pikir termul begitu. Kenapa Anda tidak melihat substansi fakta-fakta yang keluar di dalam persidangan itu, yang mana kalau misalkan memang ini menjadi putusan yang menolak gugatan, ini akan menjadi aneh ya. Kenapa? Karena persidangannya itu sangat jelas menyudutkan pihaknya pro Jokowi, dalam hal ini Polda Metro, UGM dan KPU begitu ya. Orang ditolak semuanya, kalau memang berdasar kan pasti ada salah satu dong yang paling tidak bersuara atau menyatakan ada yang bisa diterima. Karena kalau kita mundur sedikit Mbak, yang paling focal point di perkara ini kelihatan itu di saat Bareskrim. Karena ketika di Bareskrim itu Pak Jokowi dilaporkan kan di situ, dibilang 263 dan kawan-kawannya, yaitu adalah pemalsuan surat atau ijazah atau akta otentik. Nah di situ sudah jelas sekali mereka mengajukan banyak ahli juga untuk diadu, kemudian bukti mereka ajukan sehingga para penyelidik waktu itu karena masih penyelidikan di Bareskrim juga pergi ke UGM dan pergi ke banyak sekali tempat untuk melakukan penyelidikan. Di situ ditemukanlah bahwa tidak ada sama sekali unsur pemalsuan dari Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah itu, termasuk dokumen dari ijazah, pendukung ijazah, yaitu sampai dokumen ini loh Mbak, dokumen buat lebih detail lagi, dokumen pinjem buku perpus masih ada gitu dulu, pinjem buku perpustakaan. Artinya itu pun kita kaget jujur sebagai kuasa hukum, wah berarti UGM sebenarnya cukup baik ya untuk menyimpan itu semua, walaupun narasinya kan selama ini UGM yang ikut diserang banyak, karena kenapa sih selama ini diam. Nah ini juga salah satu hal yang kita sayangkan juga. Sebentar ya, nah jadi begini, apa yang dikatakan oleh Pak Yakub Hasibuan ini itu adalah narasi, bukan bukti. Kita sebagai masyarakat melihat bukti ya, nih yang meneliti ijazah Jokowi itu garis merahnya diliatin nggak ada, kemudian kejanggalan di situ ada. Pak Kasbojo bilang bukan dosen pembimbing, bukan pula dosen skripsi dan lain sebagainya. Itu kita lihat. Adapun counter mereka, kata Bu Ova begitu ya, yang mengatakan tadi misalkan kartu perpustakaan ada, mana kita nggak melihat. Jadi pada akhirnya kalau misalkan Anda berbicara kan sedang tidak dalam permasalahan hukum di sini ya, Anda berbicara kan sedang di dalam media publik begitu. Itu ya kita pakai logikanya logika media publik. Karena memang mana begitu, nggak ada yang terlihat sama kita itu argumen-argumen yang menunjukkan kepada kepalsuannya ijazah Jokowi, itu yang kita lihat secara jelas. Adapun narasi yang dikatakan oleh OVA UGM itu tidak back by data, nggak ada datanya, mana begitu. Pada akhirnya kalau misalkan kita mempercayai apa perkataan Bu OVA, itu justru kita yang bodoh sampai OVA itu mengeluarkan data-datanya, dan sebagian saja yang dipinta di KIP ternyata kan bermasalah begitu. Kemudian apakah semua permasalahan itu akan hilang hanya karena OVA UGM mengatakan ABCDE? Nggak bisa, kecuali memang fakta-fakta itu dibantah satu persatu begitu, dan sampai saat ini tidak ada bantahannya. Orang pihak sana lah khususnya saya mengatakan, banyak orang tuh pihak sana mengatakan tuh kan UGM aja diam selama ini berarti benar. Tiba-tiba UGM kasih statement, mungkin Mbak Presiden udah lihat ada 2 kali. Yang kedua terakhir ini beberapa menit disampaikan beberapa belas poin penting
sampaikan dari kapan masuk pendaftaran hingga kemudian penerimaan dulu pendaftaran sampai proses belajar dan kelulusan. Sekarang pihak mereka bilang, tuh ini sekongkol juga nih UGM, ngapain bela Pak Jokowi kan gitu. Artinya kami sudah melihat apapun yang dikatakan sudah pasti salah. Oke, begini. UGM itu kenapa kita tidak bisa mempercayai? Satu, Bu Ova-nya memiliki konflik of interest. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di antara akademisi UGM saja berbeda-beda pendapatnya. Yang ketiga, kemarin yang paling baru, AI UGM aja bilangnya tidak lulus. Yang keempat, perkataan mereka itu hanya narasi saja, tidak dikeluarkan oleh data. Mau diterusin? Ya, 4 itu sudah lebih dari jamak tuh. Kalau dalam bahasa Arab ya, jamak itu sudah lebih dari 3. Jadi itu permasalahannya, bukan semua yang dikatakan sudah pasti salah. Enggak. Kita tidak, saya ya begitu, tidak mengatakan semua yang dikatakan mengenai ijazah Jokowi atau yang membela Jokowi itu pasti salah. Enggak. Cuman ya kebetulan saja perkara-perkara yang mereka katakan sampai hari ini 90% salah. Mau gimana? Kemarin Azwan udah mengeluarkan bukti palsu tidak bisa mempertanggungjawabkan. Begitu. Ini gimana? Semua yang keluar itu pada akhirnya tidak bisa membela pihaknya Jokowi itu. Jadi apa ya? Pikirannya Termul itu kita ini musuhnya Jokowi. Yang mana pada akhirnya permasalahannya tidak dilihat sama sekali, karena mereka sudah punya pikiran kita itu musuh, padahal ya kita ini kan melihat apa yang nampak begitu. Nah itu dari poin dari sisi delivering message-nya. Tapi kalau balik lagi ke focal point dari di penyelidikan ini sudah clear terbukti bahwa ijazah itu sudah diperiksa oleh lab forensik, dinyatakan identik oleh pembandingnya, kawan-kawannya. Kemudian dicocokkan juga tentunya dengan hal-hal lain kan, dari tadi kartu pinjam buku, pendaftaran di mana, kemudian skripsinya, kelulusannya teman-temannya, tempat KKN-nya. Bayangin aja teman sebangkunya masih ada loh Mbak. Jadi bagaimana mereka, ini kita simpel ya, kita zoom out sedikit dari permasalahan legal. Bagaimana mereka mau membantah teman sebelahnya mengatakan, saya pernah duduk dengan Bapak itu, sampai kelulusan pun foto wisuda itu saya ada di sebelahnya. Lah, gimana kita mau percaya? Pak Kasmujo itu loh yang dikatakan dosen pembimbing skripsinya nggak ngaku ya, tapi dalam satu kesempatan diam mengiyakan, dalam satu kesempatan, dalam kesempatan lain enggak. Dan pola yang sama itu bisa dipakai, dan kemarin juga kan banyak permasalahan dalam reuninya Jokowi itu ya, ada yang sebut salah nama, kemudian sebut salah foto ya, kemudian gestur seperti bukan kepada teman dan lain sebagainya. Itu juga banyak. Nah, apakah kejanggalan itu tidak akan dilihat? Jadi mau tutup mata begitu? Enggak, ini enggak ada. Mau begitu? Kalau kita kan dilihat, oke, Pak Jokowi bikin apa? Bikin reunian. Kita bengong, reunian kok kayak begitu? Ini kan ada kejanggalannya, dan kejanggalannya ada. Itu permasalahannya, Pak Yakub, ya. Ada saksi yang masalah itu. Jadi mau bagaimana lagi itu bisa dipatahkan gitu. Tapi kalau kita balik ke legal lagi, penyelidikannya sudah dihentikan karena dinyatakan itu tidak berdasar, sehingga penyelidikan penyelidikan dihentikan, yang dimana Pak Jokowi dilaporkan. Dan kenapa tidak naik ke penyidikan? Harus saya sampaikan juga bahwa naik dari penyelidikan ke penyidikan itu kan ketika ditemukan unsur pidana. Ketika mereka melakukan penyelidikan itu tidak ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan ke penyidikan. Sehingga berdasarkan hukum acara, jika tidak ditemukan alat bukti yang cukup, tidak mungkin dinaikkan. Karena kalau sampai dinaikkan, berarti ada dugaan kriminalisasi. Bukan hanya kepada perkara ini. Dimanapun tidak ada cukup bukti tapi naik penyidikan, pasti akan kami sebagai praktisi hukum pasti kami lawan. Itu ada dugaan kriminalisasi. Tapi itu tidak dilakukan. Penyelidik waktu itu sangat profesional dan dimintakan gelar perkara khusus. Itu juga ramai itu Mbak. Dan ramai sekali waktu itu yang datang, bukan hanya pihak kita dan pihak pelapor. Mas Roy Suryo dan kawan-kawan juga diundang sebagai ahli. Di DPR RI datang juga, Kompolnas datang, dari Polri-nya itu banyak juga, dari Irwasum, dari Karwasidik dan sebagainya. Itu semua sudah dinyatakan penyelidikannya sah dan berdasar. Nah jadi setelah itu kami menganggap ini sudah case close. Tapi ternyata yang tadi Mbak Christian tanya, kok KIP lagi? Justru kita pikir, kenapa dari dulu KIP dulu ya? Itu pertanyaan kita kan simple, Anda minta selain ijazah, ya minta dulu dong ke UGM dan kemanapun, kalaupun memang Anda berhak. Kami menilai tidak berhak.
Karena itu dikecualikan. Tapi kalaupun Anda meminta, sudah diatur oleh tapi kenapa baru sekarang? Itu menjadi pertanyaan kita juga. Nah itu bisa dijawab sebetulnya karena kesadaran hukum terhadap kamar-kamarnya itu tidak terpublikasikan dengan baik. Mungkin itu yang ada. Saya juga nggak tahu begitu ya. Atau mungkin ya nggak tahu, itu harus ditanyakan kepada Pak Bonatua begitu. Yang jelas kan yang pertama kali keluar scanan ijazah palsu itu yang pertama kali scanan ijazah yang dianggap palsu itu yang pertama kali keluar, dan itulah yang menjadi perkara ini rame begitu. Yang yang diteliti secara forensik. Ya mungkin rakyat bisa menilai banyak teori kenapa sekarang. Cuman ya saya mau masuk daluarsa lah dan lain-lain. Iya, saya mau masuk ke situ lah. Tapi KIP pun sekarang sudah menyatakan memang tidak berwenang karena itu memang data pribadi. Enggak begitu. KIP itu kemarin malah ngasih tahu ya bahwa itu tidak dikecualikan. Ya ini gimana, ngikut persidangannya apa enggak? Bukan menolak gugatan terhadap Polda Metro Jaya, bukan karena itu, karena daluarsa, bukan karena itu data pribadi, bukan. Ya, itu coba dilihat lagi. Ya, siapa tahu juga saya yang salah begitu. Cuman enggak kok kemarin itu baru kemarin sidang KIP-nya itu yang ketua majelis KIP-nya tuh marah-marahin KPU ya karena tidak konsisten begitu. Permasalahannya apa? Ya itu bukan bukan data pribadi yang dikecualikan, malah Surakarta begitu ya. Jadi ya yang KPU Surakarta malah dimarahin sama Bu Rosvita Pici itu. Kenapa? Karena mereka tidak sama sikapnya dengan KPU pusat. Begitu. Jadi KPU RI tidak mengecualikan lah kok KPU Surakarta mengecualikan, tidak sama. Itu malah dimarahin. Jadi yang bener lah ngasih informasinya ya. Itu satu hal. Hal lain yang juga menjadi sorotan publik dan akhirnya publik tuh berpikir ya juga ya kenapa nggak kayak gini, adalah apa yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani ketika mendapatkan serangan yang sama gitu ya, dugaan ijazahnya di Warsawa ya di Polandia itu palsu, langsung ditunjukkan gitu ya. Akhirnya kan semua kalau baca komen, mungkin Yakub juga kalau posting kali ya, ada komen kali ya, elah Pak Jokowi tunjukin aja deh supaya selesai. Yakub kan saya lihat intens sekali ya bersama dengan Pak Jokowi berkali-kali ke Solo dan ngobrol. Apa alasan paling logis dari seorang Joko Widodo kenapa nggak mau menunjukkan ke publik saja, ini ijazah saya? Sebentar, ini pertanyaannya apa alasan yang paling logis? Saya pastikan dulu, sekarang nggak ada, saya pastikan dulu. Nanti jawaban Pak Yakub terserah dia begitu. Cuman ya begini Pak Yakub, kalau tadi Anda berandai-andai, kenapa kok tidak sidang KIP dulu? Baru kemudian Jokowi's White Paper begitu. Anda kan berandai-andai seperti itu, mengandaikan seperti itu, menganalisa seperti itu, sehingga sekiranya begitu ya, menjadikan adanya ingin jawaban atas pertanyaan itu ya karena di belakangnya ada bohir begitu, di belakangnya ada yang mengorkestrai begitu. Itu kan pengennya Anda, padahal kan tidak demikian. Pertanyaan yang sama bisa ditanyakan, kenapa Jokowi malah ribut-ribut merepotkan Polda Metro, nggak tunjukin saja sekalian, kan begitu ya. Kalau misalkan Anda bisa berpikir di belakang kasus ijazah ini ada permasalahan konspirasi politik di belakangnya hanya karena pengaduan terhadap sidang KIP ini belakangan daripada penelitian Roy Suryo dan kawan-kawan, kenapa tidak Anda juga bisa berpikir, ada apa sih ini Pak Jokowi kok tidak mau mengeluarkan ijazahnya? Itu tidak ada jawaban logis sebetulnya. Makanya kita akan lihat apa jawabannya tuh. Terima kasih sudah nanya ini Mbak, karena itu pertanyaan yang sangat tajam yang harus dan sangat relevan di topik ini menurut saya. Saya sangat menghormati Pak Arsul Sani tentunya, dan saya sangat apresiasi perilaku beliau untuk menunjukkan itu. Tapi sebenarnya dalam lubuk hati saya yang paling dalam itu, peristiwanya itu saya sayangkan. Kenapa saya sayangkan? Sayangkannya itu karena kalau ini menjadi gold standard semua orang, maka ada gium ataupun asas yang menyatakan ya membuktikanlah yang menuduh yang harus membuktikanlah jadi tidak berlaku lagi. Ini sebenarnya yang kita takutkan, Mbak. Loh. Nih yang mengklaim, bukan yang menuduh, itu yang mengklaim yang harus membuktikan. Klaim apa dulu? Ya, ini ada klaim. Ini ada klaim. Klaim apa? Klaim lulus, buktikan. Ini ada klaim. Klaim apa? Klaim ijazahnya palsu, buktikan, begitu. Ini kan sudah dikeluarkan semuanya. Jadi
permasalahan ini adalah golden standard bagi orang yang dituduh, dia itu membuktikan apa yang dituduhkan itu salah, itu berlaku bagi pejabat publik. Ya, Obama berlaku yang demikian, Pak Arsul Sani juga demikian. Cuman Jokowi aja yang agak sengklek mikirnya itu. Daripada nunjukin ijazahnya mending menjarain orang yang nuduh palsunya. Kan repot ini. Ini apa otaknya Jokowi itu kayak gimana? Kayak mana otaknya Jokowi itu? Agak repot sebetulnya. Ya, itu kan kalau ada orang yang mempertanyakan apapun yang ada di dalam diri kita dan kita memang memilikinya dan keinginan mereka itu hanya untuk melihat, ya perlihatkan kan selesai. Begitu. Makanya kita lihat secara, saya katakan begini ya, secara logik itu, apabila sesuatu ini ada, maka dia itu ada. Apabila sesuatu ini tidak ada, maka dia itu tidak ada. Nah, sesuatu yang ada ini apabila dipertanyakan adanya atau tidaknya, kan tinggal buka saja, ini loh ada. Kan selesai. Begitu. Kalau ada, ya kalau nggak ada apa yang mau ditunjukin? Apa yang mau ditunjukin kalau nggak ada? Bayangkan semua pejabat negara, walaupun seperti Pak Arsul Sani, kembali lagi saya sangat menghormati dan saya rasa itu sangat negarawan yang beliau lakukan. Dengan timingnya juga mungkin beliau perlu melakukan itu. Tapi kalau itu sampai terus menerus, semua orang akan jadi korban berikutnya, Mbak. Jadi ketika saya diskusi pun ini jauh sebelumnya, sebelum ada Pak Arsul Sani ini, saya diskusi dengan Pak Jokowi dan tim semua. Salah satu poinnya adalah kita mau perkara ini selesai dan Pak Jokowi tidak mau menunjukkan. Karena kita tidak mau orang bisa dipaksa oleh orang yang tidak memiliki kewenangan apapun untuk melakukan hal yang bukan merupakan kewajibannya. Pak, nih, bukan tidak memiliki kewenangan apapun, kita rakyat, kita masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat Pak Arsul Sani, kalau memang mau menyelesaikan permasalahan, selesai. Ya. Cuma nunjukin duduk, gak sampai 15 menit, nggak bakal 2 tahun, nggak bakal 2 tahun. Duduk, buka nih ijazahnya. Selesai, mau diapain? Kalau memang asli. Dan kalaupun memang tidak mau menunjukkan, gak usah ngomong-ngomong nanti kalau di pengadilan bakal ditunjukin yang mana ternyata pengadilannya sudah ada, nggak ditunjukin juga. Jadi Jokowi itu bukan, nih perkataannya Pak Yakub ya, perkataannya Yakub Hasibuan seperti ini, saya tidak mau dipinta ijazahnya itu oleh yang tidak berwenang. Lah, yang berwenang minta aja di persidangan nggak keluar kok, begitu. Kemudian pengacara yang minta supaya ada keseimbangan di dalam bukti persidangan, minta nggak dikasih kok. Ya apa? Ya apa pembelaan seperti ini pembelaan apa sih sebetulnya ya? Saya heran. Ya heran saja lah. Memang orang nggak mau cari bener ya begitu. Orang nggak mau cari bener ya begitu. Karena setiap orang memiliki hak konstitusional, Mbak. Termasuk Pak Jokowi. Apa kita mau menormalisasi kalau Anda pejabat, Anda sudah siap harus melepaskan hak konstitusional? Kan tidak mungkin, kita negara hukum. Sebentar, pelepasan hak konstitusionalnya itu pun konstitusional. Jadi apa-apa yang melekat pada diri pejabat, termasuk di dalamnya informasi tentang hartanya, itu kan kalau dia bukan pejabat publik, itu hak konstitusionalnya dia untuk tidak menunjukkan. Tetapi kalau dia sudah menjadi pejabat publik, hak konstitusionalnya itu menjadi kewajiban konstitusional untuk melaporkannya. Nah sekarang Jokowi ini ya pejabat nomor 1, harusnya kasih contoh begitu. Yang mana kita itu punya hak secara konstitusional itu dilindungi apanya, permintaannya, makanya sampai ke persidangan dan lain sebagainya. Jadi begini, kalau kita mau bermain logika hukumnya begitu ya. Kalau mau bermain logika hukumnya ya harus keluar pasal-pasalnya, karena memang kita ini negaranya negara hukum dan itu pekerja aja pengacara ya. Entah mereka itu pernah duduk bareng atau enggak. Saya kalau lihat pengacara ngobrol sama pengacara di Indonesia itu bukan malah tambah informasi tentang penegakan hukum ya, tapi malah tambah puyeng kepala, soalnya mereka itu malah berantem. Malah keras-kerasan omong begitu ya, malah banyak-banyakan omong tuh. Kalau udah kumpul, bukannya saling bantah dengan dengan hukum positif, itu disesalkan juga sih. Saya juga maklumi kalau sebagai pejabat ada beberapa hak-hak yang mungkin berubah. LKHPN harus lapor. Betul, jumlah harta dan lain-lain. Nah itu. Tapi itu semua ada peraturan perundangannya kan. Sudah diatur mana. Tapi jangan sampai kita beranggapan
karena sudah menjadi pejabat tidak punya hak asasi manusia kan. Jadi ini negara apa kalau begitu, orang mana mungkin mau jadi pejabat lagi. Itu permasalahannya, ijazah pun sudah dikatakan itu bukan termasuk informasi yang dikecualikan. Itu sudah keluar permasalahannya. Itu sudah selesai. Ya, atas dasar apa kemudian Jokowi itu bersikukuh tidak mau menunjukkan ijazahnya? Itu atas dasar apa pada akhirnya? Atas dasar apa? Cuma atas dasar nggak mau, pada akhirnya begitu, nggak mau. Kamu mau apain? Cuma atas dasar itu. Yang mana tidak ada orang waras yang memiliki ijazah yang dipinta untuk menunjukkan ijazahnya tidak menunjukkannya. Nggak ada orang waras seperti itu. Ya, kamu cari kerja diminta ijazahnya dikeluarin. Jokowi tuh ke KPU padahal cukup dengan SMA, yang S1-nya dikeluarin tuh atas klaim dia bahwa yang S1-nya itu asli. Dikeluarin tuh, padahal kan nggak harus ngeluarin S1-nya, yang harus keluar itu SMA kok, yang harus ditunjukin itu nggak keluar, tapi kan dikeluarin dengan sukarela. Berarti kalau begitu sekarang yang dikeluarkan dengan sukarela itu dipinta tidak mau menunjukkan dengan sukarela, malah memilih jalan-jalan yang repot. Ini mah sengklek otaknya. Coba mana tunjukkan kepada saya ya pemimpin yang dipinta ijazahnya tidak mengeluarkan, tunjukkan. Mana? Gak ada. Pak Sulsani kemarin baru menunjukkan ijazahnya. Obama dipertanyakan birth certificate-nya, mengeluarkan, begitu. Siapa kemarin itu yang Bung Hatta ya? Bung Hatta dipajang tuh ijazahnya. Cuman Jokowi doang. Terus pada akhirnya karena pengacara, saya nggak mau ngomongin karena dibayar begitu ya. Ya karena pengacaranya mencari 1000 argumen yang bukan argumen untuk menjustifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi ini benar. Itu yang mau kita jaga. Jangan sampai ada korban selanjutnya yang dapat dipaksa, Anda harus tunjukkan, dan mereka jadi menunjukkan. Bukan hanya ini menunjukkan ijazah loh, apapun itu loh nanti. Anda coba kemarin perkara ini karena cukup banyak, saya sudah banyak datengin di diskusi, mungkin banyak contoh lucu. Akhirnya di salah satu acara TV juga ada mengatakan, kebetulan kontranya Pak Roy, coba saya tanya, kalau saya bilang Anda selingkuh, saya coba tunjukkan Anda tidak selingkuh. Ya gimana coba buktiin Anda tidak selingkuh? Justru kalau saya bilang Mbak Frisian selingkuh, ya saya harus buktiin dong. Ini buktinya. Kok saya jadi membuktikan sebaliknya? Loh itu gini, kita ini ya menganggap ijazah Jokowi palsu itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab, bukan tidak ada bukti. Roy Suryo, kamu selingkuh. Nih saya punya surat terhadap Roy Suryo, buktikan ini bukan surat terhadap Anda. Itu kan begitu. Bisa tuh, ya pembuktian terbalik kan ada. Kalau mau, nggak serta-merta Roy Suryo kamu selingkuh, nggak serta-merta begitu. Kita ke Jokowi juga demikian. Jokowi, kamu ijazahnya palsu kan? Nggak demikian. Lah ini Jokowi kok pakai kacamata ya, aneh. Nggak ada garis hitamnya ya, nggak ada garis merahnya ya, lo aneh. Lo gurunya dosen pembimbingnya nggak ngaku ya, lah kok aneh. Terus ini keanehan-keanehan, ijazah palsu ya Jokowi ya. Itu beda. Itu masih si termul ini, saya mah heran ah. Mau kita terusin apa ya? Sudahlah. Mudah-mudahan kita masih diberi kewarasan ya. Jangan menggadaikan kewarasan lah demi apapun. Demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.